kita harus ingat karena yang ditanyakan adalah sin 30 derajat tambah A, dan ini merupakan jumlah sudut pada sinus, sehingga kita gunakan rumus ini. Sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Berarti untuk mencari sin 30 derajat tambah A, kita bisa uraikan seperti ini. Sin 30 derajat tambah A sama dengan sin 30 derajat cos A ditambah cos 30 derajat sin A. Sesuai dengan rumus yang sudah kita punya. Nah, dari sini kan kita sudah tahu berapa nilai dari sin 30 derajat. Nah, tetapi kita belum punya nilai dari cos A. Yang kita punya dari soal itu baru nilai dari sin A. Nah, bagaimana cara mencari cos A? Nah, seperti materi kita sebelumnya, karena kita sudah punya sin A, cara mencari cos A itu bisa kita gunakan segitiga bantu. Caranya kita buat terlebih dahulu segitiga siku-sikunya sebagai berikut, di mana sudutnya adalah sudut A. Nah, karena sin itu sama dengan depan per miring, jadi sin itu adalah depan per miring, jadi bisa kita tulis sisi depannya itu adalah 3, kemudian miringnya adalah 5. Nah, sekarang kita cari sisi sampingnya. Berdasarkan triple Pitagoras, maka kita peroleh sisi sampingnya ini sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari nilai dari cos A. Nah, cos A-nya itu, oh ya, kita harus perhatikan juga ya, perhatikan juga kuadrannya. Di sini dikasih keterangan bahwa A itu adalah sudut lancip. Nah, sekedar informasi bahwa lancip itu merupakan kuadran 1. Jadi sudut lancip itu berukuran 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul itu merupakan sudut yang berada pada kuadran 2 atau sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, karena A adalah sudut lancip, berarti semua nilai trigonometri pada sudut tersebut itu bernilai positif karena berada pada kuadran 1. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa memperoleh bahwa cos A itu sama dengan 4/5, yaitu samping per miring. Nah, jadi kita dapat 4/5. Karena kita sudah punya cos A, jadi ini bisa langsung kita kerjakan. Sin 30 derajat itu sama dengan 1/2, cos A-nya sama dengan 4/5, lalu cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3, kemudian sin A-nya ada di soal, yaitu 3/5. Lalu kita perhatikan ini bisa kita bagi ya, 4 bagi 2, ini hasilnya 2, sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 2/5 ditambah, nah ini bisa kita kalikan, 3 kali 1 itu sama dengan 3, 5 kali 2 ini sama dengan 10, lalu akar 3-nya tinggal kita tulis ulang. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari sin 30 derajat tambah A itu sama dengan 2/5 ditambah 3/10 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, di sini ada dua istilah, yaitu ada sudut tumpul dan sudut lancip. Sekedar informasi bahwa sudut lancip itu merupakan sudut yang terletak pada kuadran 1 atau berada pada kisaran sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Adapun sudut tumpul itu merupakan sudut yang terletak pada kuadran 2, yaitu antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, sekarang kita langsung lanjut mencari nilai dari cos X kurang Y. Sebagaimana rumus yang telah kita paparkan sebelumnya, cos X kurang Y itu bisa kita uraikan menjadi cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Perhatikan polanya ya, cos ditambah sin. Karena di sini dikurang, berarti di sini kita pakai penjumlahan. Jadi cos X kurang Y sama dengan cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Nah, dari sini kita ingin memasukkan nilai cos X. Tetapi pada soal, kita belum punya nilai dari cos X. Sehingga kita terlebih dahulu mencari nilai dari cos X. Di soal, kita hanya punya nilai dari sin X. Tetapi dengan menggunakan segitiga bantu, dengan menguraikan sin X ini, kita nantinya akan bisa menemukan nilai dari cos X. Jadi pertama kita buat segitiga bantunya seperti ini, dengan sudut X. Nah, karena sin X sama dengan 3/5, berarti sisi depannya 3, lalu sisi miringnya adalah 5. Jadi kita tuliskan di sini sisi depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5.
Nah, dengan menggunakan triple Pitagoras, kita bisa peroleh sisi sampingnya, yaitu 4. Nah, karena kita sudah temukan sisi sampingnya 4, dari sini kita bisa menentukan nilai dari cos X. Cos X itu merupakan perbandingan dari samping per miring. Yaitu, jadi sini kita punya nilai dari cos X itu sama dengan negatif 4/5. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa nilai cos X ini bernilai negatif? Nah, jika kita perhatikan petunjuk soal, X itu merupakan sudut tumpul. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tumpul itu berada pada kuadran 2. Dan yang berada di kuadran 2 itu hanya sinus saja yang positif. Berarti cos dan tan bernilai negatif. Nah, itulah sebabnya kenapa nilai cos X ini bernilai negatif 4/5. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai cos X. Sekarang kita cari lagi nilai cos Y. Cos Y sudah ada pada soal. Kemudian sin X juga sudah ada pada soal. Kemudian sin Y. Nah, sin Y ini belum ada pada soal, berarti sin Y kita cari terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Caranya sama dengan sebelumnya. Kita uraikan terlebih dahulu nilai cos Y ini dengan menggunakan segitiga bantu. Yaitu kita gunakan segitiga siku-siku dengan sudut Y. Nah, karena cos Y ini sama dengan 12/13, berarti sisi sampingnya adalah 12, kemudian sisi miringnya adalah 13. Berarti kita tuliskan sisi sampingnya sama dengan 12 dan sisi miringnya sama dengan 13. Dengan menggunakan triple Pitagoras, kita peroleh sisi depannya adalah 5, yaitu dari triple 5, 12, 13. Nah, dari sini langsung saja bisa kita peroleh nilai dari sin Y itu sama dengan 5/13. Nilai dari sin Y positif ya, karena Y ini merupakan sudut lancip. Dan di sudut lancip itu semuanya positif. Oke, jadi dari sini kita sudah peroleh nilai cos X dan sin Y. Berarti bisa langsung kita masukkan ke rumus ini. Jadi pertama cos X itu sama dengan negatif 4/5. Kemudian cos Y itu sama dengan 12/13. Lalu kita jumlahkan. Sin X itu sama dengan 3/5 dan sin Y sama dengan 5/13. Lalu dari sini bisa langsung kita kalikan. Negatif 4/5 dikali 12/13 itu sama dengan negatif 48/65. Lalu 3/5 kali 5/13 itu sama dengan 15/65. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh hasilnya yaitu negatif 33/65. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai dari cos X kurang Y. Oke, kita lanjut. Oke, seperti sebelumnya kita mengingat kembali bahwa lancip itu kuadran 1 dan tumpul berada pada kuadran 2. Karena A dan B sudut lancip berarti semua sudutnya berada pada kuadran 1, otomatis nilai trigonometri sin, cos maupun tannya sudah pasti akan bernilai positif. Berarti tidak akan lagi ada nilai trigonometri yang negatif karena semuanya berada pada sudut lancip. Oke, langsung saja kita cari nilai sin A kurang B. Sin A kurang B ini bisa kita jabarkan dengan menggunakan rumus sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi sekali lagi ingat, sin A cos B dikurang cos A sin B. Sin cos, cos sin. Nah, dari sini kita ingin memasukkan nilai sin A-nya terlebih dahulu. Tapi di soal tidak ada nilai dari sin A. Begitu pula untuk cos A-nya tidak ada juga ya. Sin B-nya juga belum ada, cos B-nya juga belum ada. Yang diketahui di soal itu baru tan A dan tan B. Lalu bagaimana cara mencari nilai sin dan cos pada sudut A dan B-nya ini? Nah, sama seperti sebelumnya, kita gunakan segitiga bantu berupa segitiga siku-siku. Pertama kita cari terlebih dahulu untuk sudut A-nya. Nah, sekarang ini merupakan sudut ini merupakan segitiga siku-siku dengan sudut A. Nah, yang kita tahu bahwa tan A itu sama dengan 1. Dan 1 itu bisa kita uraikan menjadi 1/1. Berarti karena tan itu adalah depan per samping, maka sisi depannya 1 dan sisi sampingnya juga 1. Lalu dengan menggunakan teorema Pitagoras, kalian bisa menemukan sisi miringnya, yaitu sama dengan akar 2. Jadi akar 2 ini kita peroleh dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, dari sini karena kita sudah punya semua sisi pada segitiga
siku-siku, berarti kita bisa langsung menentukan nilai sin dan cosnya, yaitu pertama sin A sama dengan 1/2, kemudian cos A-nya sama dengan 1/2, yaitu kalau sin dari depan per miring, kemudian cos itu dari samping per miring, yaitu sama ya nilainya 1/2. Kemudian kita cari lagi sin dan cos untuk sudut B. Kita gambarkan segitiga siku-siku seperti ini dengan sudut B. Nah, di mana sisi ini kan tan ya, tan sama dengan 1/3, berarti tan itu depan per samping. Berarti depannya 1, sampingnya 3. Nah, secara otomatis nanti dengan menggunakan teorema Pitagoras, kalian bisa memperoleh sisi miringnya yaitu akar 10. Nah, berarti dari sini kita bisa memperoleh sin A-nya. Ingat, sin itu, maksud saya sin B-nya ya. Sin itu depan per miring. Berarti depannya 1, miringnya akar 10. Lalu nilai cos B-nya, ingat cos itu samping per miring. Sampingnya 3, miringnya akar 10. Berarti cos B sama dengan 3/akar 10. Nah, dari sini bisa kita masukkan nilai sin dan cosnya. Pertama, sin A-nya sama dengan 1/2, kemudian cos B-nya 3/akar 10, yang ini ya. Kemudian dikurang cos A-nya sama dengan 1/2, dan sin B-nya sama dengan 1/10. Lalu dari sini bisa kita kalikan. 1 kali 3 itu sama dengan 3, akar 2 kali akar 10 itu sama dengan akar 20. Lalu ini juga bisa kita kalikan, 1 kali 1 itu sama dengan 1, lalu akar 2 kali akar 10 itu sama dengan akar 20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama akar 20, sehingga pembilangnya bisa langsung kita kurangkan ya. 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Jadi kita peroleh hasilnya 2/akar 20. Kemudian akar 20 ini ternyata masih bisa kita sederhanakan kembali. Yaitu jika kita sederhanakan akar 20, itu bisa kita temukan menjadi 2/2/5. Jadi akar 20 itu bentuk sederhananya adalah 2/5. Nah, dari sini kita kembali bisa menyederhanakan, 2-nya bisa kita bagi. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1, sehingga bentuknya menjadi 1/5. Dan jika bentuk ini kita rasionalkan, kita akan ketemu dengan bentuk paling sederhana, yaitu 1/5/5. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor. Oke, yang kita cari adalah nilai dari sin 140 derajat. Sin 140 derajat itu sebenarnya bisa kita uraikan menjadi 90 derajat tambah 50 derajat. Berarti sin 140 derajat itu sama dengan sin 90 derajat tambah 50 derajat. Nah, jika kita uraikan dengan rumus jumlah sudut pada sinus, maka kita peroleh sesuai rumusnya ya, sin cos tambah kosin ya. Sin cos kosin, berarti sin 90 derajat tambah 50 derajat itu sama dengan sin 90 derajat cos 50 derajat ditambah cos 90 derajat sin 50 derajat. Nah, sin 90 derajat itu kita sudah tahu. Nah, tapi kita belum tahu nilai dari cos 50 derajat. Nah, karena kita belum tahu nilai dari cos 50 derajat, kita bisa mencarinya lagi-lagi dengan menggunakan segitiga bantu. Karena di soal kita sudah diberikan petunjuk bahwa nilai dari sin 50 derajat itu sama dengan A. Oke. Sin 50 derajat itu sama dengan A. Dan A itu bisa kita ubah menjadi A/1. Nah, berarti dengan menggunakan segitiga bantu dengan sudut 50 derajat, seperti yang kita ketahui, sin itu kan sama dengan depan per miring. Depan per miring. Berarti depannya A, miringnya 1. Sekarang kita cari sisi sampingnya, yaitu sisi X ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, berarti sesuai dengan teorema Pitagoras, karena yang kita cari bukan sisi miring ya, yang kita cari bukanlah sisi miring, berarti kita gunakan rumus berikut. X kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi kita kurangkan ya, karena yang dicari bukan sisi miring. Jika yang dicari sisi miringnya, kita pakai penjumlahan. Oke, lanjut. X kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, 1 kuadrat itu sama dengan 1, berarti X kuadrat sama dengan 1 dikurang
A kuadrat. Berarti X-nya bisa kita uraikan menjadi akar dari 1 dikurang A kuadrat. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai X, yaitu 1 dikurang A kuadrat. Nah, berarti dari sini kita bisa langsung menentukan nilai dari cos 50 derajat. Cos 50 derajat itu berarti cos itu kan samping per miring ya, samping per miring. Berarti sampingnya adalah akar dari 1 kurang A kuadrat, miringnya adalah 1. Berarti jika kita bagi dengan 1, hasilnya adalah akar dari 1 kurang A kuadrat. Sehingga kita sudah punya nilai dari cos 50 derajat. Nah, dari sini kita bisa langsung memasukkan nilainya. Yang pertama sin 90 derajat itu sama dengan 1. Lalu cos 50 derajat itu sama dengan akar 1 kurang A kuadrat. Ditambah cos 90 derajat itu 0. Kemudian sin 50 derajat sesuai di soal itu sama dengan A. Nah, 1 dikali akar 1 kurang A kuadrat itu sama dengan akar 1 kurang A kuadrat. Kemudian 0 kali A itu sama dengan 0. Jadi ini bisa kita coret saja ya karena hasilnya 0. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari nilai sin 140 derajat itu sama dengan akar 1 kurang A kuadrat. Oke.